Sesuai dengan undangan kita, tema kegiatan pada pagi hari ini yaitu kita akan melaksanakan sosialisasi terkait katalog lokal. Mungkin ini kegiatan yang kesekian kalinya. Namun pada kesempatan pagi hari ini kita fokus kepada penyedia ATK dan juga jasa kebersihan. Nah, karena dua kegiatan ini juga kegiatan yang cukup banyak, hampir di seluruh OPD itu ada, baik di OPD yang di besar maupun yang di kecamatan maupun di puskesmas. Nah, nanti dalam kegiatannya seperti yang pernah kita laksanakan, nanti ada beberapa penyedia, baik dari penyedia ATK maupun penyedia makan minum yang akan menyampaikan terkait produk yang sudah ditayangkan di katalog lokal Kabupaten Pati. Jadi nanti Bapak Ibu apabila ada pertanyaan terkait penyediaan ATK maupun jasa kebersihan, bisa langsung bertanya langsung kepada penyedia ATK maupun jasa kebersihan yang sudah tayang di katalog lokal. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terkait pengadaan ATK dan jasa kebersihan serta terkait e-katalog secara umum. Mungkin kepada Pak Kabak BPJ, Mas Riko, kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Arif dan teman-teman bagian BPJ. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, penyedia ATK dan jasa kebersihan, kemudian teman-teman pelaku pengadaan di OPD yang berkenan hadir pada hari ini secara Zoom meeting. Ya. Pertama, kegiatan ini memang kita laksanakan secara simultan, Bapak Ibu sekalian, karena pasar katalog lokal di kabupaten sudah ada, sehingga kalau tidak kita jembatani secara simultan, maka tidak akan terjadi peningkatan transaksi, ya, atau tidak jadi suatu interaksi antara pembeli di OPD dan penjualnya di Bapak Ibu sekalian. Kalau saya melihat di data ini, mungkin dari undangan penyedianya mungkin yang hadir tidak terlalu banyak. Nah, jadi ini cukup mengecewakan karena penyedianya juga tidak bisa menanggapi undangan dari kita, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak ada informasi-informasi dari penjual atau teman-teman penyedia, saya kira dari sisi pembeli juga tidak akan bisa mendapatkan informasi apakah kemudian kalau dari luar kota pembeliannya terkait dengan kuota, terkait dengan jasa pengiriman seperti apa, itu juga kemudian tidak bisa terjelaskan dengan baik kepada pembeli atau pada OPD. Nah, sedikit juga kita sampaikan, Mas Arif bisa share screen yang transaksi kita di katalog lokal. Jadi setelah mungkin sebulan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, kita mencoba untuk meminta penyedia, kemudian melakukan beberapa sosialisasi pendekatan kepada OPD, Bapak Ibu sekalian. Di kita juga tidak mengembirakan dan tidak mengecewakan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian diperbandingkan dengan Kota Semarang, itu sudah 238 miliar ya, transaksinya di katalog lokal. Kita pada titik 540 juta untuk transaksi kita di katalog lokal. Ya, ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang baik dan jelek. Okay. Ada beberapa yang kabupaten yang masih sangat kecil sekali untuk transaksinya, dan ini juga menjadi hal yang kemudian menjadi evaluasi, tidak hanya dari sisi mungkin BPK, BPKP, mungkin APIP juga, mungkin juga kemarin di rapor Presiden dengan kepala daerah juga menjadi bahan yang kemudian dievaluasi Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya mohon dengan sangat bantuan dari OPD-OPD untuk sama-sama menggunakan katalog ini. Karena kalau tidak ditransaksikan di katalog ini, maka ketika dievaluasi secara nasional, maka kita akan kemudian dijadikan bahan evaluasi. Kenapa kok nggak jalan? Karena di kabupaten lain, di beberapa kementerian lembaga juga jalan, Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi mohon kegiatan ini akan kita laksanakan dalam rangka untuk mempercepat transaksi kita yang baru 540 juta ini untuk kemudian naik dan sejajar dengan kabupaten yang sudah maksimal. Mungkin di skip aja Mas, exit bisa.
Oke, Bapak sekalian, itu hal yang kita lakukan walaupun kita sudah pendekatan dengan OPD semuanya, cuma tadi selama sebulan baru kita mengumpulkan 500 juta dan itu angka yang saya kira yang masih kecil dari angka RUP kita yang penyedia itu hampir 500 M. Walaupun sudah ada beberapa yang sudah ditenderkan dan macam-macam. Jadi silakan nanti penyedia kita kasih ruang untuk memberikan penjelasan apa yang sudah ditayangkan dalam katalog. Kalau kemudian ada beberapa hal yang mungkin dirasa kurang jelas, silakan di UPD ditanyakan langsung Bapak sekalian, sehingga ada suatu kejelasan, sehingga transaksi ke depan menjadi lebih banyak dan kita bisa melaksanakan kebijakan yang kemudian ditetapkan oleh Presiden, kemudian dievaluasi oleh lembaga auditor dan beberapa lembaga yang lain. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya kembalikan Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak atas beberapa hal yang disampaikan. Tadi sudah disinggung terkait nilai transaksi yang sudah dilaksanakan melalui katalog lokal, dan kedepannya mohon bantuan dari teman-teman juga yang ada di OPD bisa memanfaatkan apa yang sudah kita fasilitasi, dan di dalam katalog lokal tadi sudah ada beberapa etalase tentunya yang sudah mencakup hal-hal yang biasa ada di OPD Panjenengan, mulai dari makan minum, ATK sampai dengan jasa kebersihan. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita fokus kepada yang penyediaan jasa kebersihan dan ATK. Nah, ini yang pertama, sesuai dengan undangan kita akan ada paparan dari pihak penyedia jasa sesuai dengan urutan yang telah hadir tadi. Ini sudah ada beberapa penyedia, ada PT Rai Mitra Perkasa, kemudian ada CV Putra Mandiri selaku penyedia ATK, kemudian ada PT ARP. Mungkin ini bisa dipanjangkan, ya, PT ARP apa ini, ya? Nah, mungkin yang pertama dari PT Rai Mitra Perkasa terlebih dahulu, kami berikan waktu maksimal 10 menit untuk memaparkan produk yang sudah ditayangkan di katalog, kemudian hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak peserta ini selaku nanti yang akan melaksanakan pengadaannya. Kami persilakan kepada PT Rai Mitra Perkasa, mungkin pertama nanti perkenalan dulu baru penyampaian produk-produknya. Terima kasih, kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih undangan yang kami Kabupaten Pati, Sekretariat Daerah. Terima kasih, saya Ferry dari PT Rai Mitra Perkasa. Alamat di Jalan Borobudur Timur 1, nomor 76 Semarang Barat. Kebetulan kami di Semarang. Kami penyedia jasa untuk kebutuhan kebersihan atau cleaning service dan kebutuhan pengadaan security, di mana pada tahun ini kami sudah terdaftar untuk mengikuti e-katalog. Ada beberapa proyek yang sudah kita untuk tahun kemarin. Ini menjadi kesempatan kami sebagai penyedia untuk mengikuti bagian daripada pengadaan barang dan jasa untuk Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Pati. Jadi kami akan memaparkan ataupun memberikan penjelasan berkaitan dengan perkenalan daripada PT Rai Mitra Perkasa. Sebentar kami paparkan untuk slide-nya. Kami dari PT Rai Mitra Perkasa dalam hal ini kaitannya dengan penyedia jasa outsourcing, Satam, dan penyedia jasa kebersihan, di mana kami tentang PT Rai Mitra Perkasa, visi kami adalah menjadi ikon keberhasilan di setiap dunia usaha dan pekerjaan kemitraan yang terpercaya, berkomitmen dan berkualitas. Misi kami adalah membangun sumber daya manusia dan jasa sistem pengelolaan yang berkualitas dan profesional,
moto kami setia dalam bermitra, profesional dalam bekerja, dan memberikan pekerjaan nyata. Beberapa pekerjaan yang kami tawarkan di sesi ini adalah kami memberikan layanan di mana ada jasa security, satpam, driver, office bay, cleaning service, customer service, administrasi, dan tenaga kerja di bidang lainnya. Begitu juga ini data legalitas daripada Remita Perkasa. Kita sudah terdaftar mengenai akte pendirian, badan usaha terdaftar di Menkumham, akte perubahan, serta semua yang terdaftar di sini tentunya sudah menjadi kewajiban kita untuk mengikuti e-katalog, menjadi sudah diputuskan serta bisa tampil di e-katalog. Tentunya ini butuh proses penyaringan secara administratif, dan ini kami sudah lolos di proses untuk tayang di e-katalog. Ini beberapa pekerjaan dari kami, Remita Perkasa. Selama ini kami ada di swasta, baik di sekolahan, baik di industri pabrik, maupun di rumah sakit, hotel, maupun di beberapa pemerintahan. Ada di instansi pemerintahan, ada di kantor BPPMB Provinsi Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah, Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, BPSMB Provinsi Jawa Tengah, UPPD Samsat, Pemalang, Magelang, Kabupaten Kota Kebumen, serta Balkesmas Kota Magelang, dan beberapa pemerintahan, kurang lebih sekitar 20 pemerintahan yang sudah kami kelola. Tentunya penyedia ini sangat berharap kami dari PT Remita Perkasa bisa kerjasama dengan user ataupun dari sekretariat daerah pemerintah Kabupaten Pati, di mana kami sudah terpercaya, sudah banyak pemerintahan yang menggunakan daripada jasa kita, jasa kami. Maka dari itu, silakan mungkin kalau ada mungkin pertanyaan ataupun beberapa yang perlu ditanyakan, bisa kami koordinasikan secara utuh. Demikian, karena waktunya 10 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari PT Remita Perkasa selaku penyedia jasa kebersihan. Mungkin nanti sesi tanya jawabnya nanti di akhir, guys. Jadi ini kita paparkan dulu dari masing-masing penyedia. Jadi peserta ini biar tahu gambarannya dari masing-masing penyedia seperti apa. Baru nanti ada fokus ke pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada tambahan yang mau disampaikan dari PT Mitra mungkin? Atau cukup? Cukup, Pak. Cukup. Cukup, siap. Terima kasih dari PT Mitra. Kita lanjut ke CV Putra Mandiri selaku penyedia ATK, ya. Pada Pak Budi, kami silakan, monggo. Waktunya sama, Pak, 10 menit. Silakan paparkan apa yang sudah tayang di katalog, profil perusahaan panjenengan, dan lain sebagainya yang perlu disampaikan kepada peserta. Terima kasih. Kami silakan. Terima kasih Pak Arief yang telah mengundang kami, CV Putra Mandiri. Tidak berpanjang lebar, CV Putra Mandiri di Pati, Pak. Jadi kami asli Pati, dan kami sudah bergerak di bidang pengadaan sudah mulai dari tahun 2003. Memang pada waktu itu CV Putra Mandiri bergerak hanya di lingkup komputer, tapi sering berkembangnya zaman, maka pada tahun 2012 kita sudah mulai pengadaan mebler dan juga ke elektronik, dan yang terakhir adalah ATK, Pak. Showroom kami yang untuk komputer ada di Panglima Sudirman, depan Toko Puas, dan yang untuk mebler ada di Jalan Diponegoro. Sedangkan untuk ATK kita ada di
Dr. Stomo, tepatnya di depan toko luas. Tetapi untuk kantornya, untuk pengadaan kita berada di pusat di Jalan Panglima Sudirman. Menjadi perusahaan yang profesional, handal, terpercaya, kompeten dalam penyediaan barang dan jasa. Misi kami memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan, memberikan layanan pola jual yang baik, dan menyediakan barang-barang yang berkualitas dan bergaransi. Kami terima kasih sekali dengan adanya e-katalog lokal ini, sehingga kami bisa membantu para UPTD yang membutuhkan ATK. Saya cukup berterima kasih, Pak, karena ini sangat membantu kami di dalam persaingan bisnis. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Cukup dari saya, Pak. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ke kami. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Pak Arif. Oke. Terima kasih Pak Budi. Terkait produk mau disampaikan sekalian atau buatan produk yang sudah tayang di katalog? ATK, Pak. ATK dan tas keseluruhan ATK. Nanti karena e-katalog ini baru saya ini kan Pak, jadi istilahnya dalam 1 bulan ini nanti kita akan menambahkan di etalase ATK, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Cukup ya Pak Budi ya? Oke, Pak, terima kasih. Ya, terima kasih atas penyampaiannya. Jadi Pak Budi ini selaku penyedia ATK. Dari PT Aldo Resa Perkasa, sudah siap? Ini selaku penyedia jasa kebersihan juga. Kami persilakan kepada PT Aldo Resa Perkasa untuk pemaparannya terkait produknya dan profil perusahaan. Waktu sama 10 menit, ya. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih Pak Arif. Kami dari PT Aldo Resa Perkasa, Pak, beralamat di Jalan Mukti Harjo, Rondole, Gang Mangga, Margarejo Pati. Jadi lokal aja, Pak. Kemudian untuk produk-produk kami sebagai penyedia jasa alih daya, untuk lebih kami fokusnya di pengadaan jasa cleaning service, keamanan, kemudian driver. Nah, kami juga ada pengalaman di jasa administrasi. Kebetulan kami juga mengelola beberapa OPD di beberapa kabupaten. Kami ada pengalaman di situ juga di beberapa OPD di Blora. Kemudian juga kami ada beberapa juga di instansi swasta, kemudian beberapa rumah sakit swasta maupun pemerintahan RSD seperti itu, Pak. Kemudian ini langsung menampilkan produk atau gimana ya, Pak? Boleh, silakan. Monggo paparannya sesuai yang sudah disiapkan. Bentar, ini saya mau menampilkan untuk NIB aja, Pak, untuk perizinan aja bahwa kami saat ini sudah untuk perizinannya sudah memenuhi, insya Allah sudah lengkap. Kami juga mempunyai beberapa sertifikasi, insya Allah lengkap, Pak. Untuk jasa keamanannya kami juga sudah ada izin dari BKPM Pusat, maupun ada beberapa tenaga kami juga sudah tersertifikasi juga. Kemudian untuk jasa kebersihan kami juga ada sertifikasi juga di bawah BNSP. Ada beberapa klasifikasinya itu dari mulai junior cleaning sampai dengan supervisor, kami ada semua, Pak. Seperti ini. Ini beberapa
perizinan atau KPLI yang ada di NIP kami. Saya kira sesuai ya Pak ya, seperti itu. Kemudian saya mau menampilkan, tapi masih proses Pak, sebentar Pak. Mas Arif, itu kalau share screen-nya langsung gimana? Kalau seperti itu, contohnya kok nggak bisa kelihatan. Gimana Pak? Share screen-nya langsung aja Mbak, lewat laptop itu. Kalau seperti itu ya nggak kelihatan nanti. Share screen-nya. Kurang persiapan. Sebentar. Kalau belum siap silakan dilewati aja, nggak apa-apa Mas Arif. Yang anugerah itu orangnya biar siap-siap dulu, nggak apa-apa. Nanti biar share screen-nya jelas, masa lewat HP. Gimana Bu? Lanjut atau kita skip dulu, nanti jangan kami beri kesempatan lagi. Oke, skip aja dulu, nggak apa-apa Pak. Oke, kita skip dulu ya, nanti jangan kita beri kesempatan untuk penyampaian produknya ya. Dari PT Anugerah Lestari Jaya, kami silakan bisa menyampaikan paparannya terlebih dahulu. PT Anugerah Lestari Jaya. Sudah siap? Anugerah Lestari Jaya. Belum? Kalau belum, gimana? Sudah atau belum? Aldo, sudah siap Aldo? Kembali ke Aldo dulu, mohon. Kalau belum, ya terima kasih. Kalau belum sambil menunggu, guys, saya bukakan dulu etalase yang terkait produk jasa kebersihan dengan ATK. Jadi nanti Bapak Ibu sudah punya gambaran kira-kira produknya apa saja. Sebenarnya semua penyedia yang sudah tayang di katalog lokal kami, kita undang pada kesempatan pagi hari ini. Cuman hanya ada tadi 4 penyedia yang ikut join pada kesempatan pagi hari ini. Nah, ini terkait produk jasa kebersihan, ini sudah memenuhi kuota, artinya menjadi persyaratan dari LKPP kemarin, apabila etalase itu lebih dari 3 penyedia yang sudah menampilkan produknya, sudah bisa digunakan. Nah, di sini sudah ada lebih dari 3 penyedia yang terkait dengan penyediaan jasa kebersihan, jadi sudah bisa digunakan apabila nanti Bapak Ibu punya kegiatan terkait pengadaan jasa kebersihan, baik di perubahan anggaran tahun 2022 ini maupun untuk anggaran tahun 2023. Kalau yang selama ini dengan proses melalui EPL, jadi nanti kedepannya silahkan proses melalui katalog lokal ini, ya. Tadi juga sudah ada penyedia yang memaparkan terkait profil perusahaannya, tadi dengan juga sudah tahu pengalaman-pengalaman perusahaannya, juga terkait produknya, produk dalam hal ini jasa kebersihan. Ini ada beberapa tipe, mulai dari petugas, terus asisten, supervisor, koordinator, quality control, dan lain sebagainya. Nah, ini sesuaikan saja dengan kebutuhan di OPD panjenengan. Kalau memang butuhnya hanya cleaner, pilih yang cleaner. Nah, ini nanti yang bisa menjadi bahan pertanyaan panjenengan kepada pihak penyedia, karena di sini kan harganya macam-macam, Bapak Ibu.
Jadi nanti tanyakan langsung saja kepada pihak penyedianya yang kebetulan sudah hadir di sini terkait harga tersebut, spek yang jenengan terima itu apa saja, kemudian apakah bisa dinego dan lain sebagainya. Silakan ajukan pertanyaan langsung kepada pihak penyedia jasanya. Tadi sudah ada PT RAI, ada PT Aldo, ada PT Anugrah Lestari Jaya juga. Nah, ini yang terkait dengan jasa cleaning service. Kemudian yang terkait dengan ATK, ATK ini juga sudah banyak penyedianya, artinya lebih dari syarat minimal yang bisa dilakukan transaksi. Jadi apabila Bapak Ibu punya paket kegiatan pengadaan ATK, juga sudah bisa jenengan proses melalui katalog lokal. Nah, di sini sudah ada berbagai macam produk ya, seperti yang disampaikan tadi, yang dari PT CV Putra Mandiri tadi juga sudah menyampaikan paparannya. Nah, kalau ATK ini produknya sudah lumayan banyak sekali, mulai dari kertas, HVS, ballpoint, stop map, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Nah, ini mungkin gambaran sedikit sambil menunggu tadi Bapak Ibu dari penyedia untuk menyampaikan paparannya. Jadi yang belum pernah membuka katalog lokal sama sekali, jenengan masuk pertama yaitu di e-katalog ini, di e-katalog lkpp.go.id, kemudian pilih yang lokal, terus kemudian pilih Kabupaten Pati, nanti munculnya etalase ini. Jadi ada 14 etalase ini yang sudah tersedia di etalase katalog lokal Kabupaten Pati. Namun pada kesempatan pagi hari ini kita fokus pada 2 etalase, alat tulis kantor dan jasa kebersihan Kabupaten Pati. Mungkin itu sedikit informasi dari saya terkait katalog lokal. Kami persilahkan kepada penyedia tadi, PT Aldo, sudah siap? Dari PT Aldo atau PT Anugrah Lestari Jaya? Aldo atau Anugrah? Belum, kalau belum kita buka sesi tanya jawab dulu mawon kepada ini yang masih ready, ini PT RAI Mitra Perkasa dan CV Putra Mandiri. Ini kebetulan penyedia yang berbeda, yang satu dari jasa kebersihan, yang satu dari penyedia ATK. Monggo kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kedua penyedia tersebut terkait jasa kebersihan maupun ATK. Silahkan klik tombol raise hand atau langsung aktifkan mic-nya mawon dan ajukan pertanyaan. Kami persilakan, monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Dari OPD, kecamatan maupun peserta yang lain. Kalau tidak ada, mungkin sedikit pertanyaan dari saya kepada PT Mitra Perkasa. Halo? Ji, Arif, monggo Pak. Terima kasih. Mungkin ini sedikit penekanan terkait dengan produk yang sudah tayang di e-katalog lokal Kabupaten Pati dari PT RAI Mitra Perkasa. Nah, di sini kita fokus yang untuk jasa kebersihan. Itu kan ada beberapa kriteria dari personilnya, mulai dari cleaner sampai dengan supervisor. Ya. Nah, terkait dengan sertifikasi, karena ini kan menjadi satu syarat yang ditetapkan oleh LKPP terkait jasa kebersihannya, yaitu sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Nasional sesuai dengan kompetensi pekerjaan panjenengan. Kalau cleaner berarti selaku cleaner, kalau supervisor kebersihan selaku supervisor kebersihan dan lain sebagainya. Nah, terkait hal tersebut tadi sekilas kan belum jenengan sampaikan, mungkin bisa disampaikan kepada peserta ini. Artinya persyaratan secara kualifikasi ini memang saat nanti dipilih, artinya pekerja yang bekerja di OPD itu memang sesuai dengan kompetensinya. Monggo, persilakan. Kami persilakan kepada. Terima kasih waktu yang diberikan kembali Pak Arif dan rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sekalian.
kami dari Remita Perkasa tentunya di mana kami sudah berpengalaman untuk di bidang kebersihan. Jadi tenaga kami kurang lebih 100 sampai di bulan September ini. Jadi ada di beberapa rumah sakit dan di beberapa UPD Jawa Tengah. Kami tentunya apabila sudah masuk di dalam e-katalog ini, tentunya kemarin sudah difilter secara administrasi. Dan tentunya kami di beberapa pemerintahan, tentunya juga kami selaku sebagai penyedia, tentunya kami juga beberapa kali memaparkan secara langsung, presentasi secara langsung. Jadi untuk tenaga kami, baik pelaksana, supervisor, maupun monitoring yang ada di lapangan, tentunya semuanya sudah bersertifikasi. Jadi standarnya, mutunya semuanya harus sama standar dengan aturan yang ditentukan. Dan ini menjadi kewajiban kami untuk semua pelaksana di lapangan kebersihan, tentunya kita latih, kita bimbing, kita ada pembinaan, kita ada pelatihan, seminggu, sebulan, triwulan, kita ada pelatihan-pelatihan. Tentunya ini berkala. Jadi kita maksimalkan untuk tenaga kebersihan sesuai dengan aturan dan ketua. Demikian Pak Arif, untuk berkaitan dengan sertifikasi untuk izin-izin pelaksana kita yang ada di lapangan. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu ke Aldo, sudah siap dari PT Aldo atau PT Anugrah Lestari? Belum? Kalau belum, saya ke... Sudah? Baru menyiapkan, ini kami pindah ke laptop dulu Pak. Ini tadi pakai handphone karena kami tadi habis dari luar, buru-buru tadi. Ya, kita lanjut ke PT Rai dulu, ya. Nah, terkait harga yang jenengan tayangkan di katalog lokal, nah mungkin bisa disampaikan kepada peserta yang lain, khususnya untuk yang cleaner mawon ya Pak, karena rata-rata yang dibutuhkan hampir di semua OPD ini yang cleanernya Pak, yang artinya yang petugas kebersihannya. Nah itu yang nanti yang didapatkan dengan nilai harga segitu, kemudian speknya seperti apa, apakah harga tersebut masih bisa dinego sesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada pada masing-masing OPD atau seperti apa? Kami persilakan, monggo. Oke, terima kasih Pak Arif. Akan kami tampilkan slide di layar. Sebentar Pak, kami persiapkan. Oke, ini harga penawaran dari kami, Remita Perkasa. Tentunya harga ini standar. Dan harga ini masih negosiabel ataupun masih bisa dinego sesuai dengan kebijakan ataupun anggaran yang ada di UPPD ataupun yang di wilayah masing-masing. Jadi satuan kami adalah satuan untuk uraian pekerjaan dari A ini adalah gaji pokok. Gaji pokok ini sesuai dengan UMK kabupaten, kota ataupun di masing-masing wilayah. Ada THR, UMK dibagi 12 bulan, satuannya setiap bulannya sesuai dengan pembaginya, ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada seragam, 2 setel seragam, atas bawah satu setel, baju, celana, sepatu, ID card, terus juga mendapatkan peralatan kerja. Peralatan kerja ini disesuaikan dengan di masing-masing wilayah, tentunya standarnya adalah ada sapu, ada lap, ada pel, ada engkrak, tempat sampah, dan lain-lainnya, sesuai dengan nanti tentunya ada list. Terus berkaitan dengan ini sub daripada tim leader, terus ada sub kedua adalah koordinator, tentunya apabila itu di suatu rumah sakit ataupun di satuan yang lebih besar, tenaga yang lebih besar, itu tentunya ada tim leader, ada koordinator, ini adalah perhitungan daripada koordinator di wilayah, jadi ada gaji pokok, ada THR, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, untuk penunjang yang lainnya, itu ada seragam sama, ada peralatan kerja,
Begitu juga untuk tentunya pelaksananya sama, pelaksana juga UMR, ada gaji pokok, THR, BPJS Kesehatan, dan BPJS Tenaga Kerja. Ini tentunya kami juga ada komponen manajemen fee untuk pengelolaan ini, untuk operasional, tentunya ada manajemen fee yang kami tampilkan, dan ini semuanya masih negosiasi, masih negotiable, sesuai dengan komunikasi lanjutan nanti apabila kami diperkenankan untuk dipanggil untuk memberikan pemaparan langsung ke wilayah-wilayah, tentunya nanti kita berkoordinasi dengan bagian ataupun pemberi pemaparan daripada apa yang kami berikan. Tentunya ini masih sedikit gambaran daripada RAB kami. Demikian Pak Arief dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Terima kasih PT Rai Mitra Perkasa. Kami kembali ke Aldo atau Anugrah Lestari Jaya. Sudah atau belum? Kalau belum, kita ke ATK ya. Pada Pak Budi, CV Putra Mandiri. Pertanyaannya sama Pak, terkait dengan produk yang sudah tayang di katalog, terkait harga, kemudian fasilitas yang diperoleh oleh pembeli, dalam hal ini oleh OPD, apakah harga tersebut sudah include pajak, ongkos kirim, dan lain sebagainya, apa masih bisa dinego atau seperti apa? Mungkin bisa penjelasannya Pak Budi. Iya, terima kasih Pak Arief. Untuk ATK yang harga yang sudah kita tayangkan, itu masih ada harga nego. Untuk wilayah Pati, itu sudah tidak ada ongkirnya lagi Pak, jadi udah langsung kita include ongkos kirim. Sekaligus sudah termasuk pajak yang berlaku Pak. Terima kasih. Oke, terkait yang tadi ya, berarti harga-harga tersebut masih bisa dilakukan negosiasi nggak Pak Budi ya? Bisa Pak, bisa Pak. Masih bisa Pak. Untuk produk-produk yang dibutuhkan oleh OPD namun belum tayang di katalog, apakah bisa kemungkinan ditayangkan atau seperti apa Pak Budi? Atau memang hanya itu yang tersedia di Iya. hanya itu yang tersedia dari Putra Mandiri atau seperti apa Pak Budi? Enggak, sebetulnya masih banyak Pak. Masih banyak barang ini baru kita siapkan memang. Jadi masih kita siapkan untuk kita tayangkan Pak. Tapi apabila dari dinas membutuhkan barang tertentu yang kita belum ada, kita bisa tayangkan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sementara itu, mungkin ini sudah siap ya, yang dari PT Aldo ya. Aldo, Resa, atau yang PT Anugrah Lestari. Bagaimana? Atau saya kembali ke peserta dulu kalau ada pertanyaan, monggo. Oke, silakan. Mohon izin Pak Arief, izin bertanya. Oke, kami silakan. Dari Setda Pak. Ini mau menanyakan perihal dengan CP Putra Mandiri tentang ATK. Untuk misalkan untuk barangnya, untuk kertas Piala Dunia, apakah Putra Mandiri mempunyai surat dukungan dari distributor, selaku agen atau selaku distributor dalam untuk produk-produk yang ditawarkan dalam katalog? Yang Aldo mungkin di end screen dulu ya, nanti kami beri kesempatan. Ya, dijawab dulu ini pertanyaan dari peserta.
Jadi dari CV Putra Mandiri juga. Ya. Terima kasih. Bisa langsung saya jawab, Pak Arief? Langsung jawab saja, Pak. Langsung jawab saja, Pak. Apabila itu dibutuhkan, kita akan siapkan, Pak. Jadi kalau misalkan itu memang dibutuhkan dalam satu distributor. Halo Pak Budi. Jadi, Pak. Produk jenengan selama ini sudah jenengan sebagai distributor atau reseller atau agen dalam untuk produk misalkan untuk ATK untuk Sinar Dunia? Untuk sinar dunia kita belum, Pak. Yang udah kemarin kita dapat dukungan dari Joico, Pak. Oh, Joico untuk produk merek Joico. Ya. Terus MNG itu juga untuk yang lainnya akan kita susulkan, Pak, kalau itu diperlukan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Putih. Oke, sedikit tambahan ya kepada mungkin ini kalau yang sudah ada penyedia yang lain juga, karena sekarang kan kita ditekankan untuk pembelian produk dalam negeri ya Pak Budi ya. Nah artinya sebisa mungkin jenengan usahakan barang-barang yang jenengan tayangkan di katalog lokal Kabupaten Pati ini merupakan produk-produk dari produk dalam negeri Pak Budi ya. Artinya kalau memang produk-produk tersebut ada yang produk dalam negeri, karena itu akan menjadi salah satu monitoring atau evaluasi kita juga terkait pengadaan barang jasa diutamakan untuk pembelian produk dalam negeri, untuk produk-produk itu yang memang tersedia di dalam negeri. Artinya misalkan ballpoint, kalau memang itu ada produk yang dari lokal atau produk dari Indonesia, usahakan produk tersebutlah yang jenengan tayangkan. Jangan produk yang dari made in Jepang atau made in China dan lain sebagainya. Seperti itu, Oke. Ini penekanan semuanya kepada penyedia yang hadir di kesempatan kali ini terkait dengan penggunaan produk dalam negeri, karena itu yang sedang digencarkan terkait pembelian produk dalam negeri dan bangga buatan Indonesia. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Kembali ke PT Aldo. Sudah siap? Monggo. Atau Anugerah Lestari Jaya ini yang juga sudah hadir. Atau ke peserta yang lain, kami persilakan kalau ada pertanyaan. Peserta yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan terkait katalog lokal ATK dan juga jasa kebersihan. Kebetulan ini sudah ada penyedianya, bisa langsung bertanya terkait hal-hal yang diperlukan di OPD Panjenengan. Dari kecamatan, ada perwakilan yang ingin bertanya? Atau yang lain mungkin terkait katalog lokal, tidak harus ke penyedia, bisa ke bagian BPJ kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. PT Aldo, bisa? Oke. Atau peserta yang lain? Oke, jadi informasi kepada teman-teman yang sudah ada di sini, khusus untuk terkait pengadaan jasa kebersihan, karena ini sudah tayang di katalog, jadi untuk anggaran yang tahun 2023
silakan nanti jenengan proses pengadaan jasa kebersihannya melalui e-katalog lokal Kabupaten Pati, ya. Karena ini tadi sudah memenuhi kuota minimal 3 penyedia, dan saya rasa hampir semua penyedia yang biasa digunakan, OPD maupun penyedia baru, sudah tayang di katalog lokal Kabupaten Pati dengan beberapa kriteria tadi. Artinya harga yang ditayangkan sesuai dari penjelasan dari penyedia tadi masih bisa dinegosiasi sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada di OPD masing-masing. Artinya seperti itu. Dan tentunya di sini saya rasa semua terkait dengan kualifikasi dari jasa kebersihan sudah memenuhi kualifikasinya, dan kita akan lakukan evaluasi terkait hal tersebut, apakah memang sudah sesuai atau tidak. Kalau memang tidak sesuai, ada kewenangan daerah kami, pihak UKPBJ Kabupaten Pati, untuk melakukan turun tayang dari tampilan yang ada di katalog lokal Kabupaten Pati. Seperti itu. Jadi diusahakan nanti di akhir tahun untuk yang proses di pengadaan jasa kebersihan yang tahun 2023 bisa mulai diproses melalui katalog lokal untuk yang pengadaan jasa kebersihan. Kalau yang biasanya kita laksanakan pengadaan EPL secara serentak itu di akhir tahun atau di bulan Desember. Jadi nanti di akhir tahun ini bisa kita laksanakan melalui katalog lokal. Seperti itu, oke. Monggo kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Atau yang PT Aldo sudah siap? Mas Didik, Mas mau tanya, Mas. Oke, monggo Mas Didik dari pertanian. Ya, saya pertanyaannya satu, Mas Arif. Ini kan untuk sosialisasi ini terus terang pelaku pengadaan kami kan tidak ikut semua ini. Ya, disposisi-disposisi gitu jatuhnya ke kami. Pertanyaannya saya cuma satu. Perkembangan katalog ini apakah akan diberitahukan, akan selalu diupdate, diberitahukan resmi melalui surat, atau kami yang mengikuti sosialisasi ini yang akan memberitahukan ke level-level teratas di dinas kami? Misalkan ke PPK kami, ke kepala dinas kami, atau nanti dari UKPBJ akan selalu mengeluarkan surat bahwa ada update-update perkembangan e-katalog lokal. Kira-kira itu Mas Arif. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Didik. Terkait perkembangan tentunya kalau yang surat fungsi belum kita fasilitasi, kita informasikan secara resmi, ya. Artinya memang melalui sosialisasi ini terkait perkembangan etalase yang sudah tayang dan lain sebagainya. Kalau yang untuk proses monitoring dari pusat, artinya berapa nilai transaksi di tiap-tiap kabupaten, peringkat berapa kita terkait penggunaan produk dalam negeri, peringkat berapa kita terkait dengan transaksi melalui katalog elektronik lokal, karena itu yang mendapatkan dari Pak Bupati langsung evaluasinya. Artinya saya yakin semua kepala OPD juga akan memperoleh informasi tersebut, Mas Didi. Artinya Kabupaten Pati terkait proses transaksi melalui katalog lokalnya ini peringkat berapa ratus juta. So yang disampaikan Mas Riko di awal tadi, kebetulan kita tidak terlalu jelek, juga tidak terlalu bagus. Sampai saat ini sudah hampir 550 jutaan untuk proses melalui katalog lokal ini sampai bulan September 2022 ini. Dan tentunya itu yang kita pacu. Kenapa kita selalu melakukan sosialisasi ini, karena itu yang menjadi salah satu ukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan e-katalog lokal kita. Karena jangan sampai saat ada evaluasi nasional peringkat Kabupaten Pati ini terendah atau di bawah, ya, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabak. Oke, terima kasih Mas Didik, Mas Arif. Jadi sebetulnya kalau lewat surat ini tidak bisa terjelaskan dengan jelas, ya, Didik, karena ada beberapa di tataran teknis seperti etalase itu perkembangannya sangat luas sekali. Produknya juga semakin banyak. Sekarang aja 700, sehingga kalau kita terdefinisikan dalam surat, saya kira tidak bisa terjelaskan dengan baik. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah lewat sosialisasi seperti ini, pertemuan antara penyedia dan pelaku pengadaan. Cuma yang menjadi kendala adalah kita minta tolong supaya informasi ini juga tersampaikan dengan baik di OPD. Walaupun kadang-kala kalau yang pejabat pengadaan langsung ke PA-nya sungkan atau seperti apa, silakan dikomunikasikan di level tapi dulu atau seperti apa. Atau memang informasi ini kemudian menjadi bahan sosialisasi atau rapat internal di masing-masing OPD.
Saya sudah merencanakan untuk mulai minggu depan, saya sendiri akan kemudian muter di semua OPD, datang langsung saya sendiri akan melakukan penekanan kepada OPD, fokusnya pesertanya adalah pejabat struktural atau jampung yang memang disetarakan, yang memang punya kendali terhadap kegiatan atau kegiatan di OPD. Jadi saya akan mutar seminggu mungkin 3 kali, 4 kali saya mutar ke OPD Mas Didi untuk menegaskan bagaimana katalog juga harus dilaksanakan. Kemudian demikian juga untuk percepatan paket atau metode lain yang memang akan kita tekankan. Itu yang saya kira rencana ke depan yang akan dilakukan Mas Didi. Kemudian Mas Miko. Ya, terima kasih. Kita tunggu kehadiran KBBJ biar kami juga terbantu untuk mensosialisasikan ke tingkat teratas ya. Oke. Sama yang kedua, mungkin tambahan ya Mas Arif dan teman-teman semua terkait bagaimana nanti proses pembayaran. Kemarin kita sudah komunikasi dengan BPKD, Mas Arif juga masuk di jumlah KPBD juga berkomunikasi dengan pejabat di BPKD terkait bagaimana proses, karena di cleaning service itu biasanya kontraknya satu, di dalamnya ada PHP dan ada tenaga. Okay. Kemudian dengan konsep katalog ini akan terjadi 2 kontrak nih. Satu yang tenaganya, yang satu nanti PHP. Saya tidak permasalahkan siapa yang kemudian berkontrak dengan PHP-nya, tapi dalam satu rekening belanja jasa lainnya ini akan terjadi 2 kontrak. Yang satu outputnya PHP atau barang, yang satu outputnya jasa. Nah ini yang kemudian kita selaraskan dengan BPKAD supaya tidak terjadi permasalahan dalam proses pembayaran. Kontraknya barang kok, rekeningnya belanja jasa lainnya. Okay. Karena secara logika kalau kemudian muncul PHP tersendiri di DPA, ini akan susah sekali, karbol, macam-macam, dan kebutuhannya naik turun. Jadi susah, sehingga kita juga berkomunikasi dengan BPKAD untuk memberikan sedikit ruang secara ketentuan tidak melanggar, karena di situ ada rekening belanja lainnya yang sebetulnya sampai sekarang juga bisa 1 kontrak, sekarang ada 2 kontrak untuk PHP sendiri dan untuk jasa sendiri. Mungkin itu Bapak sekalian, sehingga jangan nanti hal itu menjadi kendala ketika nanti proses pembelian atau processing di katalog. Kemudian yang kedua, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Hakim. Ini baru belajar testing memberi Aldo. Jadi ada tambahan lagi, kita akan berusaha Bapak sekalian untuk kemudian percepatan proses pengadaan di 2023 juga bisa terjadi. Artinya kalau purchasing kan paling enggak setelah posisi APBD ditetapkan atau mendapat evaluasi gubernur kan langsung kemudian dieksekusi. Kalau yang tender sih oke lah, kita RAPBD ujian bersama kita bisa mulai. Kalau yang katalog saya kira lebih aman kalau posisinya itu setelah dievaluasi dan ditetapkan. Nah, mohon nanti silakan di bulan-bulan krusial Oktober, November, silakan kalau memang dibutuhkan paparan-paparan dari penyedia katalog ya, untuk mendapatkan penjelasan untuk soal di rumah sakit kan anggarannya besar ya, ini servisnya sampai 2 miliar lebih ya. Silakan kemudian lakukan survei-survei atau kemudian paparan dari penyedia, baik dengan kemudian dilakukan secara online atau kemudian datang langsung di monggo. Tapi kita juga di bagian nanti Mas Arif akan membuat paketnya jasa lainnya, kemudian apa yang memang bisa dilakukan di bulan Desember, karena penyerapan anggaran ini kan jadi prestasinya kabupaten nih. Jangan sampai nanti kalau kita secara nasional untuk percepatan penyerapan anggaran kan di atas terus Kabupaten Pati, jangan sampai nanti turun di bawah karena proses pengadaannya yang terlambat. Itu tambahan dari saya. Teman-teman silahkan, ini sudah nggak sabar nih Aldo itu saya. Oke, terima kasih Pak Kabak. Kami persilakan kepada Aldo langsung saja, karena kelihatannya sudah siap tadi terkait profil perusahaan dan produk-produk yang ditayangkan. Monggo kepada PT Aldo.
Kami persilakan PT Aldo. Baik Pak, dari kita Pak. Mohon maaf tadi kami OTW Pak, jadi kami cari tempat dulu. Oke. Kalau jenengan pakai dua, yang satu dimatikan ya Pak. Yang mic-nya biar enggak nice, moga. Baik Pak, mungkin tadi ini ya Pak, nggak jelas ya. Baik, saya mulai dengan perkenalan aja ya Pak, company profile aja deh. Ya, moga. Ini sedikit cuplikan video dari kami Pak, untuk company profile-nya Pak, mungkin berkenan untuk menyimak. Ya, videonya dibuka dulu baru di share screen ya Bu. Kalau gini nggak bisa tayang. Kalau mau menampilkan video, videonya dibuka dulu ya baru di share screen. Ini baru kita buka Pak. Ini Pak. Atau yang lain dibuka dulu baru share screen ya. Kalau jangan klik seperti ini tidak bisa karena ini kebuka di aplikasi yang lain. Gimana Bu? Atau data yang lain mungkin yang akan dipaparkan. Mana Bu? Potongannya itu 3%. 3%. Oh, ya, Anugerah Lestari. Anugerah Lestari logout ya. Ya, gimana PT Aldo Resa? Atau disampaikan paparannya mawon kalau nggak ada tampilannya yang susah ya. Iya, monggo. Baik, mohon maaf Pak. Ini kami tampilkan NIP kami. Untuk perizinannya, untuk jasa keamanan KBLI 801000. Kemudian untuk jasa kebersihannya itu kami ada dua Pak. Kebersihan gedung, kebersihan pembangunan itu KBLI 81210. Kemudian untuk perawatan atau pemeliharaan kamarnya itu di 81300. Jadi kami kira untuk NIP-nya legalitasnya untuk KBLI-nya sudah memenuhi ya Pak. Biasanya yang disyaratkan di KBLI-nya yang nomor sekian. Kemudian ini yang sudah terpasang di etalase.
Oke, Bu, monggo dilanjut. Ini tampilan di etalase kami, Pak. Untuk jasa kebersihan, mulai dari cleaner junior, kemudian cleaner senior, team leader, asisten supervisor, cleaner spesialis. Cuman kami belum menampilkan untuk yang menambahkan untuk yang koordinatornya, mungkin nanti menyusul, Pak, karena kami belum sempat untuk ini input produknya. Seperti ini untuk harganya. Sebenarnya harga ini itu harga dasar ya, jadi nanti bisa nego. Jadi untuk harga cleaning service ini sudah termasuk jasa peralatan maupun bagian habis pakai, tapi yang sifatnya dasar atau sifatnya utama, atau selain yang masuk dalam kategori fasilitas itu seperti pembersih, kemudian fasilitas yang lain seperti kaset dan lain sebagainya, seperti itu tidak termasuk. Hanya peralatan maupun bahan habis pakai yang sifatnya utama saja, yang pertama memang yang sifatnya memang dasar yang dibutuhkan pada waktu proses daily activity, seperti itu. Kemudian untuk satpamnya juga ada. Pada kesempatan kali ini fokus yang jasa kebersihan dulu ya, Bu, ya. Baik, Pak. Barangkali ada pertanyaan dulu aja, Pak. Jadi Gitu, kami bisa fokus apa yang maksudnya kita jelaskan apa gitu. Ya, mungkin tadi hampir sama dengan yang saya tanyakan ke penyedia yang lain terkait pembentukan harga ini, fasilitas apa yang nanti diperoleh oleh penyedia, oleh usernya, dalam hal ini oleh OPD-nya, kantor-kantor itu nanti yang diperoleh apa, dengan nilai segini, apakah ini masih bisa dinego atau seperti apa, Ibu, monggo. Baik, Pak, bentar kami bukakan dulu, Pak. Silakan disampaikan. Gimana, Bu? Lemot sebentar. Mau menampilkan apa ini? Atau dijelaskan Mawon? Kalau ditampilkannya susah, dijelaskan Mawon tidak apa-apa. Yang penting tersampaikan informasi kepada peserta pada kesempatan nanti. Untuk harga tersebut itu sudah termasuk gaji
Sudah termasuk gaji, kemudian tunjangan hari raya, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, biaya kerja, biaya perawatan atau benefit pakai yang sifatnya bersifat utama, kemudian biaya seragam dan atributnya, manajemen fee, dan sudah termasuk juga PPN 11%. Sebetulnya untuk harga ini bolehlah Pak nanti bisa ditawar, tapi memang untuk komponen-komponen yang bersifat tetap seperti gaji, THR, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan itu memang bersifat tetap atau tidak bisa dinego seperti itu. Karena untuk gajinya kami patok di UMK Pak, UMK kalau ini masih ada 2022 berarti ini UMK 2022 seperti itu. Kalaupun nanti proyek itu di tahun 2023 berarti menyesuaikan dengan UMK yang ada pada tahun tersebut. Itu. Mungkin nanti bisa dinego di biaya peralatan kerjanya. Untuk nanti kalau kita kemarin itu kami bikinnya untuk peralatan dan habis pakainya itu yang bersifat asumsi ya, yang biasanya keseharian pengalaman kami benarnya yang dibutuhkan apa seperti itu. Seperti itu Pak. Oke, sudah Bu. Mungkin saya kembalikan ke peserta. Ada yang ingin ditanyakan kepada masing-masing penyedia? Kami persilakan. Ya, ada, ya. Ada nama buatan? Mungkin sudah mawon nggih Bu share screen-nya nggih. Biar tidak mengganggu yang lain nggih ini nggih. Yang dari Aldo Reza. Oke, dari PT RAI ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Sebelum kita akhiri nggih, monggo. Monggo kami persilakan PT RAI. Terima kasih Pak Arief, Bapak Ibu sekalian, dari PT RAI Mitra Perkasa ada sedikit memberikan gambaran ataupun informasi berkaitan dengan alih daya ataupun penyedia jasa yang biasa kami lakukan dimanapun tempatnya di wilayah itu tentunya apabila saat ini penyedia jasa menggunakan apapun tenaga yang ada di tentunya nanti kita bersifat handover ataupun perpindahan daripada manajemen yang lama ke manajemen kami yang baru. Tentunya untuk tenaga tentunya masih kami gunakan yang ada di daerah-daerah. Tentunya ini menjadi banyak pertanyaan apabila kami kunjung ke daerah-daerah. Apakah nanti Mas tenaga kami yang sudah ini bagaimana nasibnya? Apakah bisa dipakai? Tentunya ini menjadi pertanyaan yang menarik. Biasanya akan kami kembalikan lagi apabila tenaga tersebut masih bagus, masih sesuai dengan kriteria dan masih bisa bekerja dengan baik, tentunya bisa kami lanjutkan dan tentunya ini nanti bisa kami bimbing dan bisa kami latih untuk meningkatkan suatu pelaksana di lapangan yang lebih produktif. Jadi tenaga-tenaga yang di Bapak Ibu yang ada di wilayah masing-masing bisa digunakan kembali untuk kami gunakan untuk selanjutnya. Demikian Pak Arief. Terima kasih. Oke, terima kasih. Begitu nggih tadi tambahan dari PT RAI Mitra, artinya kemungkinan bisa digunakan kembali yang biasa sudah melaksanakan di OPD seperti itu nggih Pak? Iya Pak. Tinggal kriteria kalau memang itu bekerja baik. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ada dari peserta?
Kalau nggak ada, kita cukupkan. Namun sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang hadir, belum mengisi daftar hadir, kami persilakan untuk dapat mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya, di kolom chat. Itu sudah ada link daftar hadirnya. Silakan dilengkapi dulu daftar hadirnya. Dan sebelum saya tutup, demikian tadi paparan baik dari kami, dari UKBPJ maupun dari pihak penyedia terkait dengan katalog lokal, dalam hal ini penyediaan ATK dan jasa kebersihan. Tadi sudah ada beberapa penyedia yang melakukan paparan dan sudah kita sampaikan informasi terkait etalase yang ada di katalog lokal Kabupaten Pati, khususnya ATK dan jasa kebersihan. Secara ketentuan untuk ATK dan jasa kebersihan sudah bisa digunakan atau sudah bisa dieksekusi untuk proses pengadaan barang. Monggo Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini bisa disampaikan kepada pelaku pengadaannya, baik kepada pejabat pengadaan maupun kepada PPK-nya, untuk proses transaksi pengadaan barang jasanya bisa memanfaatkan e-katalog lokal. Karena ini juga akan menjadi bahan evaluasi di tingkat provinsi maupun tingkat nasional terkait capaian nilai transaksi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui katalog lokalnya. Dan untuk pengadaan ATK, sebisa mungkin pilihlah produk dalam negeri ya, dalam pengadaan ATK atau pengadaan yang lain. Karena ini semangat kita saat ini yaitu terkait penggunaan produk dalam negeri. Memang pilihan produknya itu tersedia produk dalam negeri, pilihan pertamanya yaitu produk dalam negeri digunakan terlebih dahulu. Kalau memang tidak tersedia di pasaran, baru jangan beralih ke produk yang lain dengan nilai TKDN sesuai dengan ketentuan. Kalau memang tidak ada, baru bisa menggunakan yang produk impor. Namun pilihan pertamanya tetap dengan produk dalam negeri kalau memang itu tersedia dan bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu dalam melaksanakan pekerjaan di OPD. Mungkin itu saja dari saya selaku penyelenggara. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan pada pagi hingga siang hari ini bermanfaat dan memberikan gambaran panjenengan terkait bagaimana proses katalog lokal, penyediaannya sudah ready atau belum. Ini sudah kita sampaikan semuanya di sini. Dan saya harapkan kedepannya transaksi baik itu pengadaan ATK, makan minum maupun jasa kebersihan yang pasti ada di OPD panjenengan bisa diproses melalui katalog lokal Kabupaten Pati sehingga nilai transaksi yang diproses melalui katalog lokal Kabupaten Pati bisa semakin meningkat. Meskipun saat ini sudah 500 juta sekian dan saya harapkan nilainya ini juga semakin meningkat ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.